Halo, apa kabar para pendidik seluruh Indonesia, sobat-sobat yang saya sebut sebagai Sobat Bapau. Bapau adalah bincang-bincang ala PAW. PAW merupakan yayasan pendidikan yang menyajikan berbagai macam isu yang kekinian tentunya eh, yang berada di Jakarta. Hari ini kita akan ketemu, akan berbincang, berjumpa dengan narasumber yang sangat hebat di dunia pendidikan dari wilayah timur. Beliau adalah penguasa Sulawesi Selatan, yaitu Profesor Dr. Aris Munandar. Beliau pernah menjadi rektor Universitas Negeri Makassar dari tahun 2008 sampai 2016. Beliau juga pernah menjadi anggota Badan Akrasi Nasional untuk sekolah dan madrasah. Beliau juga pengurus IDSMI, dan beliau juga tentu banyak membantu pendidikan di wilayah Sulawesi Selatan, di timur, khususnya Sulawesi Selatan, tapi juga di timur, membantu di provinsi dan kabupaten kota. Kita sapa dulu beliau. Halo, Prof. Adis, Halo, apa kabar hari ini? kabar baik, Kang Pranata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sobat Waalaikumsalam Papau. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Prof, iya, alhamdulillah. Semoga kita Siap, sehat Kang. semua ya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Prof, hari-hari ini baru 2 hari yang lalu, tanggal 25 kita merayakan Hari Guru Nasional. Ya, ya, selamat Hari Guru untuk para pendidik, untuk kita semua. Eh, Tagline atau tema dari guru kemarin ini atau hari saat ini adalah guru hebat, Indonesia kuat. Kalau kita baca di latar belakang, guru memang bukan orang hebat. Tetapi semua orang hebat adalah karya atau karya dari seorang guru. Zaman saya, Prof, dulu, zaman saya ya. jadi Direktur Jenderal, kami mengeluarkan tagline guru mulia karena karya. Ya, jadi apa namanya? Menurut Prof Adis, apa kira-kira makna guru hebat Indonesia kuat? Ya, ini mungkin kalimat ini pilihan yang saya kira baik ya, karena Betul. ini akan memotivasi lah sebenarnya ini. Artinya memotivasi dalam kerangka bahwa pertama bahwa negara kita, bangsa kita itu sadar betul bahwa negara maju, negara hebat tidak bisa tidak dimulai dari penyiapan guru yang hebat. Oh, Guru yang hebat itulah jadi yang akan mendidik anak-anak bangsa iya, menjadi iya, anak-anak yang hebat. iya. Kira-kira begitu, Kira-kira, Kang. kira-kira guru hebat itu, walaupun tagline-nya agak keliru sedikit, Hmm, tetapi nggak apa-apa. Di ya, bukan tagline, latar belakang ini ya, memang bukan orang hebat, ya, tetapi orang hebat adalah berkat jasa seorang guru. ya, Kita akan mengatakan mulai sekarang guru adalah orang hebat, ya, maka Indonesia akan menjadi kuat. ya. Kira-kira apa saja yang menjadi kriteria hebat itu, Prof? Pertama kita bisa melihatnya sebenarnya dari dua perspektif, Ya, Kang. Menurut saya ya, ini perspektif makro sistem nasional kita. baik. Pertama bahwa guru hebat itu adalah guru-guru yang bisa mendidik anak-anak kita dengan bagus, Hmm, ya, dan akhirnya dengan didikan anak-anak kita itu bisa menghasilkan sumber daya manusia yang hebat baik. Ya, dan SDM yang hebat di semua negara itu sudah terbukti akan membuat negara itu menjadi sejahtera. baik. Itu Jadi perspektif guru hebat, makro. Hmm. ya, guru Guru hebat hebat, itu ya menghasilkan Indonesia yang kuat karena mulai dari proses pembelajaran, ya, dimulai dari menghasilkan ruang lulusan yang kelas, bagus, lulusan yang bagus, dan menghasilkan akhirnya sumber daya manusia yang sumber daya manusia yang bagus, hebat. yang Kalau berkualitas, sumber daya ya, manusianya betul, hebat, maka Indonesia akan akan menjadi kuat. Itu dia. keren ya, Ya, keren keren sekali, ya. bagus sekali. Ya, Nah, ada baik. lagi perspektif mikro, catatan sedikit. Ada lagi Ya, perspektif mikro yang mengatakan begini, guru biasa itu yang menjelaskan, guru baik itu yang mendemonstrasikan, betul. guru hebat yang menginspirasi.
Ini nih. Jadi dua-duanya sebenarnya ini di kelas dia bisa menjadi sosok yang betul-betul bisa memotivasi, menginspirasi, dan Menjadi siap teladan. menjadi teladan, Hmm. dan keluar nanti akan Hmm. memberi dampak yang kuat terhadap Hmm. penguatan SDM kita. Kira-kira begitu, Kang. Baik, baik. Jadi kalau kita kembali ke Undang-Undang Guru dan Dosen di Ya, pasal 8, guru itu kan harus memiliki 4 kompetensi. ya, Kira-kira kompetensi apa saja itu, Prof? ya. Satu tentu kompetensi kepribadian. Betul. Ya, ini yang nggak bisa dilupakan ini. Karena pekerjaan guru pekerjaan mendidik. Hmm. Nah, kalau mau mendidik ada aspek-aspek yang harus Betul. memperkuat juga karakter. Dan kalau mau mendidik karakter, ya harus juga berkarakter. Nah, yang Kepribadian itu yang pertama. kepribadian. Yang kedua, kompetensi profesional. Nah, ini yang saya kira juga tidak kalah pentingnya karena biar berkarakter, berpribadi baik, tapi kalau isi otak nggak ada, kemampuan mengajar, mentransfer ilmunya Ya. tidak bisa, ya itu tidak bisa. Hmm. Dan itu tahapan-tahapan pembelajaran itu memerlukan skill, pengetahuan, Hmm. skill, keterampilan yang Ya. mulai dari perencanaan sampai melakukan evaluasi. Profesional ya. Profesional, Baik. ya. Ada juga kompetensi sosial, ya. Ya. Itu juga penting karena itu Hmm. kehidupan guru adalah kehidupan Hmm. dalam dunia pergaulan, Betul. pergaulan sosial, Betul. kesejawatan, Betul. dan termasuk tadi hal-hal yang berlaku empati, berlaku simpati, itu Betul. adalah pekerjaan-pekerjaan yang syarat dengan makna-makna sosial. Hmm. Itu kan. Dan pedagogi tentunya kan. Pedagogi, Pedagogi. pedagogi. Ya. Karena Pedagogik kepribadian. malah ya itu adalah bagian dari cara-cara mentransfer Betul. keilmuan. Betul. Betul. Jadi Ya, pedagogi itu tidak akan bagus kalau kepribadiannya kurang bagus. kurang bagus, betul. Kepribadiannya bagus pun kalau sosialnya Ah, kurang bagus, kurang betul, lengkap. betul sekali. Tetapi kalau tiga itu lengkap, tetapi dia Ya, tidak bisa mengajarkan matematik pada dia guru matematika, hmm, berarti itu bukan guru hebat ya. bukan guru hebat. Jadi makanya itu harus komplementer. Betul, Ah, betul. empat kompetensi ini Ya, seperti empat sisi-sisi yang tidak bisa ya. dipisahkan Satu satu. kesatuan yang utuh ya. Ya, betul, Kang. Baik. Prof, saya ingin lebih dalam nih. Kalau tadi kan 4 kompetensi yang diatur dalam undang-undang, Ya. yang di berbagai macam daerah itu masih bermasalah. Biarlah masalah itu nanti kita bahas di lain waktu. Ya, Tapi betul. kira-kira saya punya pemikiran 4 kompetensi dasar itu kalau diramu ke dalam 5 kompetensi utama, pertama adalah pembuatan RPP, Ya, kedua menciptakan suasana belajar, ketiga guru mampu memodifikasi dan inovasi strategi pembelajaran, yang keempat guru harus melakukan refleksi diri, yang kelima ini zaman sekarang mau tidak mau harus lakukan, yaitu melakukan pengembangan profesional berkelanjutan. Menurut Prof bagaimana? ya, ini saya 100% setuju ini karena ini krusialnya, Ya. aspek-aspek yang paling krusial di situ. Eh, Pengertiannya begini sebenarnya. Maksudnya tugas pertama seorang guru itu adalah sebagai planner, perencana. Ya. Jadi perencanaan yang baik katanya Hmm. 75% keberhasilan. Oh, Jadi gitu kalau ya? guru-guru mampu Ya. tujuan pembelajaran, Hmm. mengembangkan kompetensi-kompetensi, Ya. capaian Mengoptimalkan pembelajaran di lingkungan. awal dengan baik, Hmm. yang kemudian menjadi pedoman bagi pembelajaran, itu Betul. saya kira inti. Betul. Mengoptimalkan lingkungan pembelajaran, ya kita Betul. bisa menyebut Ya. Ya. bagaimana menciptakan situasi belajar yang Betul. mensupport anak-anak supaya bisa belajar, Hmm. menata lingkungan belajar, itu Hmm. hal-hal yang saya kira sangat penting. Ya. Ya, kemudian tadi melakukan pengembangan profesional berkelanjutan, Hmm. tapi sebelum itu Hmm. ada refleksi Hmm. yang kadang-kadang banyak seringkali dilupakan karena guru Betul. itu kadang-kadang juga ada perasaan-perasaan sudah mampu sehingga lupa bahwa kita sebenarnya masih butuh Hmm. pengembangan diri Betul. karena masih banyak kekurangan-kekurangan. Menurut Jadi Prof yang ini, disebut tadi lah pokok. Ya, betul. Menurut Prof ini, yang mantan, bukan mantan kalau bagi saya sih,
Rektor Universitas Negeri Makassar periode Siap. Ya, 2008-2016. Ya, PKB atau pengembangan profesional berkelanjutan itu harus atas dasar inisiatif sendiri atau perintah dari atasan. oke. Nah, ini di sinilah kelihatan kualitas guru, kehebatan guru itu. Betul. Guru hebat tidak butuh perintah. Ya, Jadi guru hebat itu punya kesadaran sendiri atas untuk inisiatif sendiri. atas inisiatif sendiri. Betul. Dia tidak pernah berhenti untuk melakukan pengembangan diri karena menyadari Baik. bahwa ilmu berkembang terus, kebutuhan pembelajaran Ya, terus berkembang, ya, dan karena itu harus terus senantiasa ya, belajar. Itu ya, ciri-ciri guru hebat itu, ya. sadar akan kekurangan. Iya. Kira-kira begitu. Bagaimana dengan dia sudah ikut pelatihan, katakan dalam tanda kutip pengembangan profesional, ya, Ya, untuk mengembangkan 4 kompetensi tadi, ya. ya. Bagaimana kalau mereka tidak share ke teman-temannya? Itu juga satu dosa profesi. Itu juga dari aspek kompetensi sosial tadi kembali lagi Ah, itu tidak dimiliki kalau begitu. ya, Nah, padahal itu bagian dari hmm, proses-proses hmm, itu. hmm. Jadi bukan Ya, hanya kemampuan itu untuk dirinya, tapi ya, juga untuk orang lain. ya, Kita belajar dari profesi kedokteran, ya, mereka tuh ada menyebut kolegium. Jadi di mana-mana itu ada bidang-bidang kalian yang bertemu hmm, bersatu di situ sharing, hmm, ada seminar, ada konferensi untuk hmm. berbagi satu dengan yang Baik, lain. baik. Ya. Bagaimana dengan Prof? Dengan guru melakukan evaluasi diri Nah, itu bagian dan dari hal-hal. refleksi. Iya, iya, iya. Itu bagian-bagian untuk bisa mengembangkan diri kan dimulai dari refleksi diri. Hmm, Di beberapa tempat disebut sebagai evaluasi diri kan. betul. Nah, itu harus. Tapi itu tadi kembali lagi kepada apakah dia guru hebat atau tidak. Nah, Nah, guru hebat itu senantiasa merasa dirinya kurang. Ya kalau saya sebut itu dalam apa namanya dalam kehidupan sehari-hari dia selalu bercermin. Dia selalu berada di cermin dan selalu melihat hmm, memotret dirinya sendiri apa hmm, hmm. kekurangan saya, apa Evaluasi dan kelemahan refleksi itu perlu saya. untuk mengetahui dia berhasil apa tidaknya kan? Betul, baik itu dalam proses-proses pembelajarannya, Hmm, hmm, yang dimana dalam tugas-tugas pembelajaran waktu Kang Paranata itu jadi dirinya ini kan ada tugas pengawas, ada. Nah, dia bisa ya, meminta bantuan pengawas ya, untuk memberi potret dirinya, untuk membaca hmm, kekurangannya, hmm. dan dari situ rekaman-rekaman itu bisa dipakai untuk memperbaiki Baik. diri. Bagaimana Itulah dengan esensi juga. ya? Ya, Bagaimana terakhir nih guru hebat tadi? ya, Satu siap, bisa membuat sebelum ke sana. ya. Bagaimana dengan kemampuan guru melakukan inovasi, memodifikasi strategi pembelajaran? Perlu nggak itu? Nah, itu apalagi. Nah, ini sekarang perkembangan ilmu, perkembangan teknologi Ya. itu senantiasa ini. Minat anak-anak sekarang juga berubah. Orientasi Betul. berubah. Mereka Betul. banyak sekarang berkomunikasi dengan layar televisi, dengan layar Hmm. laptop, dengan layar apa namanya gadget dan segala macam. Ya. Dan Dengan itu berarti medsos. bahwa 100% guru kita itu harus bisa menyesuaikan diri dengan Betul. Betul. teknologi informasi dan komunikasi. Itu satu. Yang kedua, eh, pembelajaran itu makin makin apa namanya sekarang makin banyak godaan. Ya, misalnya anak-anak kita kan, anak-anak kita sekarang ada namanya chat GPT misalnya. Disuruh Ya. bikin paper, dibikin essay apa, itu bisa masuk di chat GPT. Nah, Ya. jadi tantangan guru kita itu adalah membuat perhatian anak, Hmm. motivasi anak betul-betul ingin belajar dan bukan hanya untuk menyelesaikan tugas-tugas. Karena Baik. kalau hanya menyelesaikan tugas-tugas, dia bisa ngambil di mana-mana, bisa nyontek di mana-mana. Tapi Baik. kalau dia ingin benar-benar menjadikan kesempatan belajar itu sebagai kesempatan untuk meningkatkan ilmu, maka Hmm. guru di situ hadir untuk memberi motivasi-motivasi. Nah, Baik. disitulah dibutuhkan Baik. inovasi-inovasi pembelajaran, Baik. inovasi-inovasi metodologi pembelajaran. Begitu, Baik. Kang. Ya, jadi ini keren nih, hebat nih. Yang dimaksud guru hebat itu adalah, kalau saya buat kesimpulan, Ya, guru hebat itu guru yang memenuhi 4 kompetensi ya, yang dimintakan, yang dimuat di dalam undang-undang. betul. Tentu saja kalau kita breakdown lagi atau simpelkan saja,
guru yang mampu membuat RPP, perencanaan pembelajarannya, Betul. yang mampu membuat suasana belajar Iya, yang bagus, yang nyaman, iya, dan seterusnya, mampu memodifikasi dan menginovasi strategi pembelajaran, betul. mampu mengevaluasi dan refleksi diri Iya, untuk melihat apakah perencanaannya bagus apa tidak, iya, dan yang paling penting adalah punya inisiatif sendiri iya, untuk mengembangkan keprofesiannya. iya. Secara Kira-kira Prof, berkelanjutan. ini guru hebat kan? Ya, guru hebat. Jadi menurut Prof nih, terakhir nih, Ya. kira-kira kalau guru hebat ini perlu ada perlindungan nggak? Wow. Nah, itu satu sisi lagi. Orang berinovasi ada resiko. Ya, Kadang-kadang ada resiko. Jadi kalau takut pada resiko, guru nggak mau berinovasi. Kita udah banyak disajikan bagaimana contoh-contoh bahwa anak-anak protes, orang tua protes, dipengadilankan dan segala macam. Dan itu membuat hati kita semua tersentuh. Bahwa pekerjaan guru itu seyogianya juga mendapat perlindungan baik, dalam melakukan baik, tugas itu. baik. Ya, Terakhir, Prof, Anda sebagai rektor, Anda sebagai konsultan, Anda yang suka memberikan masukan kepada pemerintah daerah, ya. kira-kira harapan apa atau saran apa kepada guru-guru kita yang menonton Bapau ini? Ya, Singkat tentu saja. ya, tentu yang pertama tentu kita harus membuat peta jalan pada teman-teman Hmm, untuk bagaimana menuju mencapai sosok hmm, menjadi guru hebat itu. Ya, hmm. kita perlu karena itu menjadi bagian dari hal-hal yang saya kira kita perlu perkuat nanti ke depan. Lalu kita merefleksi diri apa kekurangan kita dan apa kebutuhan kita untuk pengembangan. Kalau memungkinkan harus melanjutkan pendidikan ya ke S2 silakan, S3 Ya, silakan. Dan saya sekarang baik. Kang, alhamdulillah ya, makin banyak pemerintah daerah itu memberi ruang-ruang beasiswa kepada guru-guru. Guru yang berprestasi, Guru yang berprestasi. berdedikasi. Ah, dan itu masuk dalam istilah kita ini guru hebat itu. Ah, Ya, itu jadi kita harus memperbanyak lagi teman-teman baik, yang masuk dalam kotak-kotak itu baik, supaya nah itu dulu ada istilah dulu Kang Pran atau waktu dirjen air keruh. Air keruh pendidikan karena guru-guru kita di situ banyak yang tidak memenuhi kualifikasi kompetensi baik, pendidikan. Nah, tentu kita berharap makin banyak nanti ke depan guru-guru hebat itu yang masuk dalam apa namanya baik. dalam akuarium kita supaya air pendidikan menjadi jernih Ya, dan SDM yang kita hasilkan juga makin bagus di masa depan. baik. Insyaallah. Keren nih. Ya, Ini kalau kita bicara ini tentang guru, wah, masih panjang ini. betul Kang, Kita pernah betul. jadi guru, kita Betul. pernah membina guru, Ya, Profesor Dr. Aris Munandar, MPD ini, ya, Rektor Universitas Negeri Makassar. Saya pernah jadi Direktur Jenderal Guru, ya, tahu persis karena dari mulai jadi guru sampai ke mengelola guru. Ketemu lagi di ya. kesempatan yang lain untuk membahas hal yang karena kalau bicara guru tidak akan selesai dalam waktu Betul 2 Kang, menit. betul. Ya. Banyak Sobat segi, Bapak, banyak aspek. Iya. betul. Terima kasih Prof. Terima Sobat kasih. Bapak, demikianlah bincang-bincang kita dengan orang hebat, orang keren, yaitu Profesor Dr. Aris Munandar. Senang sekali kami bisa share pengetahuan, pengalaman, mudah-mudahan memberikan insight kepada semua orang, khususnya kepada pemerintah yang sekarang sedang banyak menggalakkan peningkatan kompetensi guru. Tentu saja, lain padang, lain ilalang, lain orang, lain pandangan. Kami tidak berusaha mengajari, tapi kami berusaha memberikan insight. Dengan demikian, maka latar belakang ini kita ubah nanti. Guru memang bukan orang hebat, salah itu. Guru adalah orang hebat. Ya. Karenanya, semua orang hebat itu akibat dari guru yang hebat. Ya. Sangat tepat sekali, guru hebat Indonesia akan kuat. Lebih hebat. Jangan lupa share, subscribe, dan berikan komentar supaya Anda dapat bapau yang lain. Oke. Terima kasih sekali Prof. Adis. Sama-sama Salam Kang. hangat untuk Salam keluarga. juga untuk seluruh pemirsa Bapau ya, dimanapun berada. Alhamdulillah bisa silaturahmi di sini. Bapau bincang-bincang ala PAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.